Pagi gimana kira-kira tuh? Olahraga mana maksudnya Pak? Olahraga pagi. Ya, nah. Oke siap, silakan ketua pimpin dulu. Siap. Siap. Tuh 2 3. Dumparera, 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 Winijania. Dumparera, 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 Winijania. Bizania. Jaya. Bizania. Bisa. Bizania. Dagang. Siap, Bro. Jalan jalan. Sampai ke Pak Rahmatnya. Pimpin San. Yuk. Ketua pimpin ketua. Kiri dulu ya kan. Jalan. Gerak. Hormat lapor. Mana katanya? Ayo, lapor di pos 1 kami sudah lapor. Lapor Pak. Gimana cara lapor? Lapor, kami sudah menjalankan tugas di pos 1 dan kami sudah siap menjalankan tugas di pos 2. Ini pos 1. Oh, Tadi. Ini pos 1. Oh, pos bayangan. Oh, iya. Oke. Udah ini kelompoknya nama apa? Mizania. Mizania. Amjad. Oke. Kelompok Mizania. Tadi yang pungut sampah siapa? Semuanya. Semuanya. Di semua jalan. Oke, semua. Ya laporan dulu. Ketua kelompoknya geser sebelah sini, geser. Ya ketua kelompoknya laporan dulu. Oke, saya laporan dari mulai pertama kita berangkat. Enggak, laporan aja langsung. Kita sekarang kita kan di Persikat apa di mana? Enggak, maksudnya laporannya saya dari kelompok Oh, berapa, jumlahnya berapa orang, siap mengikuti pos 2, udah gitu aja. saya dari kelompok Nusantara atau kelompok 1. Anggota saya adalah saya, Rudi, Bintang, Ismail, Abbas, Musa, dan Andri. Saya siap mengikuti kegiatan kelompok F. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yugo Bagus Pratama di sedikit mengenai alam-alam lah kontennya. Sekarang saya sudah bersama dengan siapa, Pak? Rahmat. Dengan Rahmat. dengan Rahmat. Ya. Rahmat Kunding. Kunding. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang spiritual camp. Apa sih itu spiritual camp? Tujuannya apa diadakan spiritual camp dan tempatnya harusnya di tempat seperti apa? Langsung saja kita tanya kepada kepada Rahmat ini karena beliau salah satu pembina spiritual camp, benar Pak? Ya, benar. Salah satu pembinanya ya Pak. Iya. Pertama-tama Rahmat sehat dulu nih, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini diadakan spiritual camp di mana Pak tempatnya Pak? Ini di Megamendung sebenarnya. Megamendung, Kabupaten Bogor ya. Bogor. Berapa hari tuh lamanya? Ini sekitar 2 hari. 2 hari lah ya. 2 hari. Sekitar 2 harian. 2 hari lah. Ya, Iya. betul. 2 hari. Agendanya ada beberapa agenda. Salah satunya apa, Pak? Ini spiritual camp. Iya. Ya. Tujuannya sih sebenarnya untuk lebih menghargai alam aja, karena pencemaran lingkungan itu ada di mana-mana gitu kan ya. Iya. Contohnya kayak laut itu kan, di laut itu kan ikan-ikan itu ada yang makan sampah dari manusia gitu kan, kayak plastik gitu kan, banyak sekali gitu kan.
Kemudian ikan-ikan di sungai air tawar itu kan banyak juga yang mati karena sampah manusia, Iya. gitu kan. Nah, spiritual camp ini bagaimana kita lebih mencintai alam lagi, menghargai alam, kemudian bagaimana menumbuhkan alam itu sebagaimana yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Oke, tujuannya diadakan spiritual camp itu tadi tujuannya kan. Ya, lebih mencintai alam, Iya. gitu kan. Kalau agendanya ada apa aja tuh kira-kira Pak? Kalau agendanya itu jadi kita bagi purpose ya. Jadi ada siswa nih, kita bagi purpose itu. Iya. Kemudian dalam purpose itu kita tingkatkan kepedulian seperti tanggung jawab, kedisiplinan. Ya. Nah, adapun seperti apa istilahnya itu, menjaga air, kemudian menjaga air yang ada di bawah itu, kemudian memungut sampah yang ada di lingkungan yang dilewati itu merupakan salah satu standar apakah itu sudah menjadi insan yang mencintai alam atau tidak atau belum gitu. Berarti banyaklah poin yang bisa didapatkan di spiritual camp ini Iya, Pak banyak ya. sekali. Iya. Mungkin terakhir Pak. Harapannya apa tuh Pak? Harapannya diadakan spiritual camp ini Nah. untuk siswa. Harapannya itu adalah kan ada 3 unsur yang harus kita cintai, yakni yang Iya. pertama adalah sesama manusia, yang kedua kepada alam, Ya. kemudian yang ketiga adalah yang kepada Tuhan. Nah, pada spiritual camp ini kita dituntut untuk mencintai alam semesta itu, lingkungan kita. Terutama sih lingkungan sekitar kita ya, tempat hidup kita, rumah yang paling dekat dengan kita gitu kan. Bagaimana kita membersihkan gitu kan. Iya, betul. Kalau misalnya kita selesai mengerjakan kegiatan apapun itu, kita nggak langsung membuang sampah secara sembarangan tanpa mengolahnya di rumah itu. Karena kalau misalnya kita langsung buang tanpa mengolahnya, itu bisa mencemari, merugikan diri sendiri dan orang lain. Iya, terusnya orang lain ya Pak ya. Mm-mm. Untuk tadi kan itu harapannya sudah harapan, tujuan dan agenda-agendanya. Oke, nah kan agenda spiritual camp ini ya poin utamanya belajar juga ya Pak. Belajar, benar Belajar. sekali. Nah, belajar itu apakah menurut apa mungkin yang sudah pengalaman Pak Rahmat atau pengalaman Pak Rahmat atau yang mungkin Pak Rahmat ketahui, apakah belajar di tempat alam seperti ini dan belajar langsung dengan praktek lebih efisien dibandingkan kelas? Apa itu hal relatif aja? Justru dalam kondisi tertentu, situasi tertentu, belajar langsung kepada alam itu sangat efektif. Iya, sangat efektif karena kita mengetahui langsung nih dampak pencemaran yang dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh masyarakat itu. Oh, ternyata ini dampaknya misalnya gitu kan. Nah, salah satu yang mereka ketahui itu adalah ketika mereka berada dalam lingkungan di tempat-tempat seperti ini tuh, terus melihat air keruh misalnya gitu kan, mereka nggak tahu gimana caranya supaya kita bisa mengonsumsi air yang bersih. Nah gitu. Nah, salah satu caranya itu yaitu meningkatkan spiritual camp kita dalam agenda ini dengan cara apa? Menghargai air yang kita konsumsi selama ini gitu kan. Karena di sini pun di alam-alam bebas seperti itu kan airnya itu sangat susah sebenarnya, air yang bersih, yang benar-benar jernih, yang sehat untuk tubuh kita gitu kan. Terakhir nih Pak, ini Pak Rahmat sedang bertugas di pos berapa Pak? Ini sedang bertugas di pos pertama. Pos pertama. Ya, pos pertama di sini agendanya adalah melihat, menilai siswa itu bagaimana tanggung jawab, kepedulian, kemudian amanah yang diberikan kepada mereka itu. Nah, nanti mereka itu kan bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar sini, terhadap masyarakat yang bertani, bagaimana cara mereka itu bersosialisasi ya. Itu merupakan salah satu spiritual yang perlu ditingkatkan di dalam agenda spiritual kami gitu. Berarti kan ini baru pos pertama aja, sudah ada beberapa poin kayak bersosialisasi, tanggung jawab, dan melihat bagaimana cara mereka melihat lingkungan. Belum kan pos-pos lainnya kan. Benar sekali. Nah, berarti banyak poin ketika perjalanan trekking atau spiritual camp ini Pak ya. Banyak poin yang didapatkan ya Pak. Iya. Di pos pertama saja banyak, apalagi yang di pos kedua, pos ketiga, dan pos keempat itu banyak sekali. Iya. Oke, mungkin itu cukup sedikit aja sih Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga acara spiritual campnya lancar. Amin. Dan semoga apa yang diinginkan dan apa yang dituju tercapai. Amin. Untuk Rahmat dan siswanya. Iya. Oke, terima kasih. Selamat
pagi, siang, dan malam. Ada kata-kata sampai terakhir, Pak? Cukup apa cukup? Kata-kata terakhir Iya. nih. Seorang manusia belum dikatakan sempurna ketika masih mengindahkan atau menyepelekan lingkungan sekitarnya. Belum menjadi insan kamil atau manusia sempurna. Oke, Itu saja. mantap. Terima kasih, Pak Rahmat. Ya.